Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Rahmadanti, NPM 40228, kelas 4B, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas PGRI Silampari. Saya di sini ingin menjelaskan materi mata kuliah geometri, dengan materi yaitu dasar-dasar geometri. Yang pertama, struktur geometri modern menyepakati istilah dalam geometri, yaitu yang pertama unsur yang tidak didefinisikan, yang kedua unsur yang didefinisikan, yang ketiga aksioma atau postulat, dan yang keempat itu teorema atau dalil atau rumus. Nah, unsur yang tidak didefinisikan itu merupakan konsep mudah dipahami dan sulit dibuatkan definisinya. Contohnya, titik, garis, dan bidang. Unsur yang didefinisikan itu merupakan konsep pengembangan dari unsur tidak didefinisikan. Merupakan konsep memiliki batasan. Contoh sinar garis, ruas garis, dan segitiga. Aksioma atau postulat merupakan konsep yang disepakati benar tanpa harus dibuktikan kebenarannya. Contoh dari aksioma atau postulat itu misalnya itu postulat garis sejajar. Nah, selanjutnya teorema atau dalil atau rumus adalah konsep yang harus dibuktikan kebenarannya melalui serangkaian pembuktian deduktif. Contoh teorema Pitagoras. Nah, yang pertama dasar-dasar geometri itu ada titik. Titik merupakan salah satu unsur yang tidak didefinisikan. Titik merupakan konsep abstrak yang tidak berwujud atau tidak berbentuk. Titik tidak mempunyai ukuran dan berat. Titik disimbolkan dengan noktah. Penamaan titik menggunakan huruf kapital. Contoh titik A, titik P, dan titik sebagainya. Nah, perhatikan gambar 34 itu ada contoh gambar titik ya, titik A dan titik P. Lanjut, yang kedua itu ada garis. Garis juga merupakan salah satu unsur yang tidak didefinisikan. Garis merupakan gagasan abstrak yang lurus, memanjang kedua arah, tidak terbatas. Nah, ada dua cara untuk melakukan penamaan untuk garis, yaitu yang pertama, garis yang dinyatakan dengan satu huruf kecil, contoh garis M, garis L, dan sebagainya. Yang kedua, garis yang dinyatakan dengan perwakilan dua buah titik ditulis dengan huruf kapital. Misal garis A, garis AB, garis CD, dan sebagainya. Nah, perhatikan pada gambar 35 itu ada contoh garis AB, garis CD. Garis juga sering disebut sebagai unsur geometri satu dimensi. Nah, hal tersebut dikarenakan garis merupakan sebuah konsep yang hanya memiliki unsur panjang saja. Sinar garis merupakan bagian dari garis yang memanjang ke satu arah dengan panjang tidak terhingga. Nah, perhatikan pada gambar 36 itu ada contoh sinar garis. Sinar garis ini dia merupakan suatu garis yang dapat diperpanjang. Panjangnya itu jadi tidak diketahui, maksudnya tidak terhingga. Kalau garis itu panjangnya dapat diukur ya. Nah, lanjut kita ke ruas garis. Ruas garis merupakan bagian dari garis yang dibatasi oleh dua buah titik pada ujung dan pangkalnya. Ruas garis dapat diukur panjangnya. Nah, itu di situ ada contoh gambar 37, ada contoh ruas garis AB. Nah, berbeda dengan sinar garis tadi, kalau ruas garis itu tidak dapat diperpanjang. Tidak dapat memanjang ke satu arah. Nah, kalau ruas garis ini tidak dapat, kalau sinar garis dapat memanjang ke satu arah. Jadi, itu perbedaannya. Nah, lanjut, dua garis G dan H dikatakan sejajar. Itu simbol garis miring 2 itu merupakan simbol sejajar. Jadi, garis G sejajar dengan H jika kedua garis tersebut tidak mempunyai titik sekutu atau titik potong. Nah, yang pertama itu perhatikan gambar 38 garis sejajar dan garis perpotongan. Nah, yang A itu merupakan garis sejajar. Garis G sejajar dengan garis H. Nah, lanjut yang B itu yang sebelah kanan
Itu merupakan garis berpotongan. Garis M berpotongan dengan garis K. Nah, titik potongnya itu titik P. Lanjut. Dua garis M dan K dikatakan berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki satu titik potong. Berikut merupakan salah satu contoh aksioma pada garis. Garis aksioma yang akan dicontohkan adalah aksioma tentang garis sejajar atau sering disebut aksioma kesejajaran. Nah, melalui sebuah titik P di luar sebuah garis G, ada tepat satu garis H yang sejajar dengan garis G. Nah, kita perhatikan pada gambar 39, garis sejajar atau aksioma kesejajaran. Nah, garis G itu ada tepat satu garis H yang sejajar dengan garis G. Lanjut, itu yang ketiga ada bidang. Bidang ini merupakan sebuah gagasan abstrak, sehingga bidang termasuk unsur yang tidak didefinisikan. Bidang dapat diartikan sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah dengan tidak terbatas, serta tidak memiliki ketebalan. Bidang itu termasuk ke dalam kategori bangun dua dimensi, karena memiliki panjang dan lebar atau alas dan tinggi. Nah, bidang ini dapat kita cari ya luasnya, karena dia memiliki panjang dan lebar. Nah, perhatikan gambar 40. Di sini ada apa? Ada bentuk bangun dua dimensi itu persegi panjang ABCD. Nah, lanjut ya ke yang keempat, itu ada ruang. Ruang merupakan sebuah gagasan abstrak, sehingga ruang termasuk unsur yang tidak didefinisikan. Ruang diartikan sebagai unsur geometri dalam konteks tiga dimensi karena memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi. Salah satu bentuk model dari ruang adalah model bangun ruang. Nah, kita perhatikan gambar 41, itu ada contoh ruang. Nah, ini merupakan gambar balok ya. Lanjut, yang kelima itu ada sudut. Nah, kita langsung perhatikan contoh. Pada gambar 42 itu terdapat contoh daerah sudut. Daerah sudut AOB atau bisa disebut sudut O. Nah, sudut ini apa sih? Sudut merupakan daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang tidak kolinear, tidak terletak pada satu garis lurus, dan kongruen, garis yang bertemu pada satu titik potong, yang berhimpit di titik pangkalnya. Nah, gambar di atas itu, gambar sudut AOB menggambarkan besar sudut AOB atau sudut AOB. Berdasarkan gambar tersebut, maka terdapat titik sudut AOB atau dapat disingkat dengan titik sudut O. Nah, untuk mengukur besar sudut umumnya menggunakan satuan baku, yaitu derajat atau radian. Satuan baku untuk mengukur besar sudut pada siswa sekolah dasar adalah satuan baku derajat, yang dapat diukur dengan menggunakan bantuan busur derajat. Nah, pada pembelajaran sekolah itu kan biasanya kita pada pembelajaran sekolah siswa kelas sekolah dasar itu kita belajar mengenai sudut yang menghitung besar sudut dengan menggunakan busur derajat. Nah, biasanya kalau di sekolah dasar itu belajar sudut mengenai jarum jam, menghitung sudut jam. Siswa diminta untuk mengamati daerah yang dibentuk misalnya oleh jarum jam menit dan jarum jam. Besar daerah itulah yang dimaksud dengan besar sudut. Nah, kita langsung masuk ke beberapa contoh jenis sudut. Jadi sudut ini memiliki beberapa jenis ya. Yang pertama itu ada dua sudut kongruen. Sudut AOB kongruen dengan sudut CPD. Biasanya ditulis sebagai sudut AOB kongruen dengan sudut CPD. Nah, dua buah sudut dapat dikatakan kongruen jika besar ukuran dua sudut tersebut sama. Nah, kita perhatikan gambar 43. Itu ada A dan B. Yang pertama itu sudut AOB. Yang kedua yang B itu ada sudut CPD. Nah, kedua sudut ini kongruen karena besar ukuran sudutnya, sudut AOB dan sudut CPD itu sama. Jadi mereka dapat dikatakan dua sudut kongruen. Lanjut, yang kedua itu ada sudut suplemen atau biasa disebut itu berpelurus ya.
Jadi sudut AOC suplemen dengan sudut COB atau sudut COB suplemen dengan sudut AOC. Nah, jumlah besar sudut berpelurus ini 180 derajat. Nah, kita perhatikan ya, gambar 44 itu ada gambar sudut suplemen atau sudut berpelurus. Lanjut yang ketiga, ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang kongruen dengan suplemennya dan mempunyai besar sudut 90 derajat. Sudut AOC kongruen dengan sudut COB dan sudut AOC suplemen dengan sudut COB, maka sudut AOC dan sudut COB sudut siku-siku. Nah, perhatikan nih gambar 45 ada sudut siku-siku, sudut COB, sudut COB dan sudut AOC itu suplemen. Nah, mereka itu jadi merupakan sudut siku-siku. Lanjut yang keempat itu ada sudut komplement. Nah, sudut komplement ini sudut yang besarnya 90 derajat atau disebut juga dengan sudut berpenyiku. Perhatikan pada gambar 46 itu merupakan contoh sudut komplement. Sudut ABC itu sudut sikus berpenyiku yang besar sudutnya 90 derajat. Nah, itu ditarik garis jadi AB ada garis bagi D. Lanjut yang kelima itu ada sudut lancip. Nah, sudut lancip ini ukurannya kurang dari 90 derajat. Nah, perhatikan aja contoh gambar 47. Itu merupakan contoh gambar sudut lancip, sudut CAB. Dia ukurannya kurang dari 90 derajat. Lanjut, sudut tumpul. Sudut tumpul ini sudut yang ukurannya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, dia tuh tidak lebih dari 180 derajat dan tidak kurang dari 90 derajat. Nah, untuk contohnya itu ada gambar 48, itu merupakan sudut AOB adalah sudut tumpul. Lanjut, yang ketujuh ada sudut bertolak belakang. Andaikan terdapat dua buah garis yang saling berpotongan, itu ada garis AC dan garis DB. Situ ada titik potong, titik O. Pada gambar 49. Nah, maka sudut AOB sama dengan sudut COD dan sudut AOD sama dengan sudut BOC. Sudut AOB dan sudut COD disebut dengan sudut yang saling bertolak belakang atau sudut bertolak belakang. Begitu pula dengan sudut bertolak belakang. Nah, kita perhatikan pada gambar 50. Di situ terdapat sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak. Gambar 50 itu sudut-sudut yang dibentuk oleh garis yang memotong dua garis sejajar. Nah, pada gambar 50, dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis sehingga akan terbentuk 8 daerah sudut atau beberapa pasangan-pasangan sudut. Nah, di bawah ini selanjutnya kita akan membahas sudut-sudut yang berkaitan dengan gambar 50 ini ya. Yang pertama itu ada sudut sehadap. Nah, perhatikan contoh pada sudut berikut ini. Sudut L1 dengan sudut K1 disebut sudut sehadap. L1 dengan K1 sudut sehadap. Nah, besar sudut sehadap adalah sama atau L1. Sudut L1 sama dengan sudut K1. Sudut L1 sama dengan sudut K1. Nah, lanjut yang kedua itu ada sudut dalam berseberangan. Perhatikan contoh pasangan sudut berikut ini. Sudut L1 dan sudut K3 disebut sudut dalam berseberangan. L1 dengan K3 itu merupakan sudut dalam berseberangan. Nah, besar sudut dalam berseberangan adalah sama atau sudut L1 sama dengan sudut K3. Di bawah ini kita dapat mengetahui cara untuk menunjukkan besar sudut dalam berseberangan adalah sama. Sudut L1 sama dengan sudut L3. Sudut L1 sama dengan sudut L3 karena sudut bertolak belakang. Oke. Nah, lanjut. Sudut L3 sama dengan sudut K3 karena sudut sehadap. Sudut L3 karena sudut sama dengan sudut K3 karena sehadap. Ya, betul.
Nah, sudut L1 sama dengan sudut K3. Ya, karena mereka sudut dalam berseberangan. Nah, lanjut ya. Selanjutnya itu ada sudut luar berseberangan. Perhatikan contoh pasangan sudut berikut ini. Sudut L2 dan sudut K4 disebut sudut luar berseberangan. Nah, besar sudut luar berseberangan adalah sama, atau sudut L2 sama dengan sudut K4. Berikut ini adalah cara untuk menunjukkan besar sudut luar berseberangan adalah sama. Sudut L2 sama dengan sudut L4 karena sudut bertolak belakang. Sudut L2 sama dengan sudut L4 karena sudut bertolak belakang. Ya, itu merupakan sudut luar berseberangan. Sudut L4 sama dengan sudut K4 sama dengan karena sudut sehadap. Sudut L4 sama dengan sudut K4 karena sehadap. Betul. Lanjut, sudut L2 sama dengan besar sudut L2 sama dengan sudut K4. Ya. Nah, selanjutnya itu ada sudut dalam sepihak. Perhatikan contoh pasangan sudut berikut ini. Sudut L1 dan sudut K2 disebut sudut dalam sepihak. Jumlah besar sudut dalam sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Atau sudut L1 ditambah sudut K2 sama dengan 180 derajat. Nah, ada caranya nih untuk mengetahui jumlah besar sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Itu ada sudut L1 sama dengan sudut K1 karena sehadap. L1 sama dengan sudut K1 karena sehadap. Nah, tadi itu mengenai penjelasan dasar-dasar geometri. Saya akhiri, sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.